Nabi Muhammad itu baik hatinya, santun perangainya, sungguh santun perangainya, jujur katanya, tak pernah dusta. Kita menyayangnya, Bersolawatlah baginya. dia teladan bagi kita semua. Dialah tauladan kita, Sebagai karunia yang diberikan Allah bagi semua. Muhammad namanya, ikuti jalannya. Level tertinggi dari kehidupan seseorang adalah ketika ia bisa menerima dengan ikhlas dan lapang dada apapun yang terjadi dalam hidupnya. Berat ringannya, senang susahnya, kemudahan dan kesulitannya, jatuh dan bangunnya. Bagaimana caranya? Selalu cari dan lihat sisi baik dari semua peristiwa. Karena dalam peristiwa yang paling buruk sekalipun, selalu menyisakan sisi baik. Kalau udah terlalu capek, baru sadar. Oh iya, ini kan cuma dunia. Dalam hidup saya punya prinsip. Lebih baik saya dikhianati daripada saya menjadi pengkhianat. Karena sepanjang sejarah hidup manusia tidak pernah saya lihat pengkhianat hidupnya lebih bahagia daripada orang yang dikhianati. Yang sulit itu bukan soal mendidik anak, tapi mendidik diri kita untuk menjadi orang tua yang menerima kekurangan anak, fokus pada kelebihan anak, sabar atas apa yang dilakukan oleh anak, tepat mengarahkan minat dan bakat anak, dan tidak menyerah untuk terus dekat dengan anak-anak. Dan yang penting juga, menjadi teladan yang baik untuk anak-anak. Lebih peduli sama anak-anak kita. Nggak ada hadis yang mengatakan anak itu pintu surga, jemaah. Yang ada itu orang tua pintu surga. Kita peduli sama anak-anak kita. Beli oleh-oleh buat istrinya. Ditelepon istrinya mau apa, kepingin apa. Pernahkah kau telepon ibumu? Tanya Umi kepingin apa, Umi? Ana lagi dalam perjalanan, Umi. Jangan. Ngapain capek-capek mendaki? Badan capek, baju kotor, duit habis, kedinginan, nggak ada enak-enaknya. Ngapa coba? Kenapa ya? Ibu hoyong ke surga aslina wani diriungkeun tahajud tara tahajud pagujud subuh tunuh duhur ripuh asar hoream maghrib tiris isya ikatan cinta poligami asa didolimi zakat asa dibangsat hayang ka surga surga nu mana ce gaduh orang jero gaduh kawauhan cik atuh mikir yen KTP hese ayeuna mah. Jika ada yang tanya, kapan berhenti mendaki? Apa ini jangan tanya macam-macam, yang inti-inti saja. Iyalah. Tidak tahu. Tidak. Saya mau begini. Tidak tahu, Pak. 4 doa jangan sampai terlepas buat anak kita. Kalau kita mau mendoakan anak, jangan lepas dari 4 doa. Yang pertama, doakan supaya anak kita barokah. Yang kedua, doakan supaya anak kita menjadi anak yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, doa supaya anak kita tidak membahayakan orang dan tidak dibahayakan oleh orang. Dan doa yang keempat, doakan anak kita supaya anak kita menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Jauh jalan yang harus kau tempuh, mungkin samar bahkan mungkin
gelap, tajam kerikil setiap saat menunggu engkau lewat dengan kaki tak bersepatu. Teman-teman yang rahmati Allah, ada satu hukum yang berlaku di Quran yang orang lupa, di mana Allah menjanjikan di surah Asy-Syura surah ke-42 ayat ke-20 yang kalau kita beriman kepada Quran maka kita sepakat ini adalah aturan mainnya. Allah mengatakan barang siapa yang mengejar dunia maka Allah kasih separuh dari jatah dunia yang Allah janjikan. Tapi barang siapa yang mengejar akhirat kata Allah maka Allah tambahkan bahkan berlipat-lipat. Kalau itu kita sudah tahu sebagai rumusan, maka gunakanlah energi, waktu, tenaga kita untuk memprioritaskan urusan Allah. Azan berkumandang, bersegeralah. Ada panggilan taklim, datanglah. Ada kesempatan bersedekah, berbagilah. Ada kesempatan memulihkan orang tua, gunakanlah. Ada anak yatim kelaparan, tolonglah. Maka sejatinya kita sedang mempraktekkan menuju kekayaan. Selamat praktek, jangan sia-siakan tawaran terbaik daripada Allah ini. Selingkuh itu bukan kekilapan, tapi pilihan. Dan itu dilakukan dengan penuh kesadaran. Dan jika kamu mengalami pasanganmu selingkuh, maka baiknya kamu belajar sabar, ikhlas, dan merelakan. Memang itu tidak mudah, akan tetapi ikhlas lebih baik daripada dosa. Masa bodoh lebih baik daripada mencari tahu sesuatu yang sudah jelas. Menyerang mereka dengan sebuah pengakuan itu percuma. Yang ada hanyalah alasan, kebohongan, dan pembenaran yang kamu dapat. Kamu tidak kehilangan, dan kamu tidak kurang sehingga dia pergi. Justru dia yang kurang bersyukur memiliki. Kamu tidak kehilangan keluarga. Kamu hanya kehilangan orang yang menyapa. Jangan lantas menghakimiku. Cobalah kamu berjalan di lintasan yang pernah aku lewati. Aku yakin kamu tidak akan sanggup. Prinsipku sekarang simpel saja. Disukai syukur alhamdulillah, dibenci itu adalah haknya. Dipuji tidak akan membuatku terbang. Dihina juga tidak lantas membuatku tumbang. Sudah tidak ada lagi waktu untuk memikirkan siapa yang membenci. Tapi akan aku perjuangkan siapapun yang benar-benar ikhlas dan peduli. Ada 3 kesalahan dalam hubungan yang pernah saya buat di usia 20-an yang sebaiknya kamu hindari. Yang pertama, berpikir kalau kamu bisa merubah seseorang. Seberapa keras pun usaha kamu gak akan bisa merubah seseorang. Kecuali dia sendiri yang mau berubah. Yang kedua, berusaha menyenangkan semua orang. Menjadi orang yang menyenangkan itu baik. Tapi berusaha menyenangkan semua orang itu gak baik. Karena ujungnya kamu akan jadi orang yang gak enakan. Dan bisa membuat orang seenaknya sama kamu. Dan yang ketiga, memaksakan cinta. Cinta itu seperti ukuran celana. Kalau kamu paksakan, kamu yang akan menderita. Kayak gitu. From the Bible to the Quran, Revelation time. Shalom. Salam alaikum. You can see Christian, Jews and Muslims living together and pray, amen. Let's give thanks and praises. Baruch atah Adonai, Baruch Abba Yerushalayim, Baruch atah Adonai, Baruch Abba Yerushalayim. Nggak usah sok kuat, lu bukan Syifa. Nggak usah sok seneng, lu juga bukan Tayo. Nggak usah sok jahat, lu bukan Akatsuki. Lu hebat, lu keren, karena lu Ultraman. Lu ngebantuin orang walaupun itu berat buat lu. Semangat terus ya Ultraman.